non fiksi. Tapi yang jadi masalah kan misalnya etika seperti itu. Itu kan etika ada nilai-nilai religi, nilai agama seperti itu. Ada nilai agama, ada nilai kesucian. Kalau sastra baca sastra, imajinasi. Tapi kalau seperti agama, kalau kan ngeri kan, misalnya seperti religi, ketika religi itu oleh pemenang itu wajar dan biasa itu. Kalau orang duluan seperti itu. Kalau dibalik gimana? Yang berbeda lagi nanti. Maka logika akan bicara membedakan antara cerita real dengan cerita kamuflase supaya mampu membedakan antara fiksi dan non fiksi. Jangan sampai fiksi dianggap non fiksi atau sebaliknya, dan fiksi dianggap fiksi. Ya tadi ya, jangan sampai fiksi dianggap non fiksi atau sebaliknya non fiksi dianggap fiksi. Tapi yang pasti seorang penulis yang menulis saja ya, menulis saja. Karena namanya menulis kan masuk belajar, belajar. Karena orang sudah takut sendiri menulis, takut nanti salah, ya nanti gak jadi menulis. Karena namanya tulisan itu kan diedit terus atau diperbaiki. Negeri tua, tempat lahir para penulis fiksi dan non fiksi, tempat lahir para filosof yang terus berpikir tentang keadaan semesta. Para penulis non-fiksi berusaha semaksimal mungkin menghasilkan karya ilmiah, sedangkan para penulis fiksi menata bahasa dan menerobos gagasan baru. Ini beda dia, bedanya ya. Kalau para penulis non-fiksi berusaha semaksimal mungkin menghasilkan karya ilmiah non-fiksi soalnya ya. Tapi sedangkan para penulis fiksi menata bahasa dan menerobos gagasan baru. Ini gagasan baru ya. Karena macam gagasan baru itu kan sebuah ide yang sebuah keinginan seperti negeri para penulis ini ya. Keinginan, ada sebuah harapan di masyarakat, kehidupan masyarakat khusus masyarakat Nusantara. Ini ada budaya-budaya tulis seperti masyarakat Barat, masyarakat Timur Tengah seperti itu ya. Karena kalau kita melihat dari sejarah tadi, orang-orang Barat, orang-orang Timur Tengah itu punya budaya tulis yang tinggi secara umum seperti itu ya. Supaya bahasa dapat dicerna tidak hanya oleh logika, namun hati dapat merasakan di setiap goresan pena di lembaran-lembaran kehidupan. Negeri tua punya catatan sejarah peradaban para penulis dan menerjemahkan keadaan. Semua tak lepas dari Sang Maha Wenang, karena Dia penguasa segala penguasa. Dia merahmat dan maha bijaksana. Tuhan para manusia di semesta raya. Dia maha segala mengetahui keadaan. Ya, terasa sudah jam negeri ya. Kita baca ya, ini yang terakhir ya, tentang negeri para penulis. Negeri para penulis, bahasa imajinasi ya. Konon di suatu masa ada sebuah negeri para penulis, harapan, diisi oleh para ahli sastra, politik, pemerintahan, ilmu alam, hingga ilmu sosial. Mereka yang tua maupun yang muda melebur menjadi satu dalam menggaris pena di hutan-hutan aksara maupun di sungai-sungai tinta. Mereka terus menulis keadaan, baik keadaan fiksi maupun non-fiksi, menjadi satu nuansa kehidupan semesta melebur dalam wajah ilmu pengetahuan. Melalui dunia tulis yang sangat mengagumkan dalam menerjemahkan semesta lewat kata dan bahasa. Konon di suatu negeri para penulis terdapat wajah beragam penulis dalam mengabadikan keadaan semesta. Melalui dunia tulis mereka berusaha menemukan sumber ilmu, mulai dari ilmu metafisika sampai ilmu rasionalitas di tengah-tengah kehidupan negeri para penulis. Hingga suatu masa ilmu pengetahuan mahakarya telah lahir di negeri para penulis dengan falsafah keadaan semesta yang diabadikan lewat dunia bahasa. Negeri para penulis mempunyai banyak cerita, hingga hutan-hutan naskah tak